Ini cara hitung modal awal untuk mulai bisnis kecil. Dengarkan baik-baik ya, karena jangan sampai bisnis yang udah susah payah kamu mulai, malah kekurangan duit di tengah jalan dan akhirnya tutup. Karena hitungan modal awal itu sangat berpengaruh ke apakah bisnis kamu bakal bertahan atau enggak. Tapi mungkin kamu bingung, modalnya berapa sih yang harus disiapkan? Untuk apa aja? Ternyata cara hitung modal awal bisnis itu nggak susah. Dan bahkan hanya butuh 3 bagian aja. 1. Modal sekali keluar. 2. Modal untuk operasional. Dan 3. Dana cadangan. Dan di akhir, aku juga bakal share bonus tips biar kamu bisa hemat, biar modal kamu nggak cepet habis. Jadi tanpa lama-lama lagi, let's go! Oke, langkah pertama itu hitung modal sekali keluar. Nah, ini adalah barang-barang yang harus kamu beli di awal mulai bisnis. Dan biasanya memang ini adalah yang kamu bakal keluar biaya paling besar. Nah, tapi the good news, kamu cuma keluar sekali aja. Karena asetnya pasti dipakai jangka panjang. Nah, modal sekali keluar di awal itu angkanya bisa sangat variatif tergantung dari apa bisnis yang mau kamu mulai dan juga kebutuhannya. That's why sebelum kamu bisa hitung modal, kamu harus tahu dulu nih, kamu mau mulai bisnis apa? Karena modalnya pasti tergantung ide bisnisnya. Kalau kamu sekarang belum tahu mau bisnis apa, kamu bisa nonton dulu videoku yang lain di mana aku udah share cara cari ide bisnis yang cuan. Oke, kita balik ke topik video ini. Oke, aku bakal anggap kalau kamu sudah tahu kamu mau bisnis apa. Nah, sekarang kamu coba pikir, untuk mulai bisnis tersebut, kamu butuh apa saja? Peralatan apa? Barang-barang apa saja? Nah, kalau mungkin kamu bingung, kamu bisa mulai dari beberapa daftar ini. Pertama, yang paling obvious, peralatan usaha. Nah, contohnya, aku bisnisnya dekorasi pesta. Dan pas aku mau mulai, aku pikir nih, kira-kira untuk jalanin bisnis dekor pesta, aku butuh peralatan apa aja? Nah, misalnya aku butuh pasti perlengkapan bunga-bunga, hiasan-hiasan, hiasan kristal, lilin, candle holder, terus aku pasti butuh lemari untuk nyimpen barang-barangnya, butuh kain meja, pasti butuh troli untuk angkat barang-barangnya, dan butuh printer untuk cetak perlengkapan acara. Nah, kalau bisnis kamu butuh apa? Kedua, tempat usaha. Nah, kalau misalnya usaha yang kamu mau mulai itu butuh tempat usaha, misalnya kafe, restoran, nah, of course kamu harus pikirkan dana untuk tempat usaha tersebut. Apakah kamu mau beli ruko, kamu mau sewa kios, atau sewa ruko? Nah, kalau kamu sewa, kamu juga harus pertimbangkan karena biasanya mereka bakal minta kamu untuk bayar sewa untuk 1 tahun, bukan 1 bulan. Oke? Nah, dan of course, kalau tempat usaha, ya pasti nggak mungkin kosong kan? Pasti kamu harus beli furniture, mungkin kamu harus beli meja kasir, kamu harus beli, mungkin kalau restoran beli dapur, dan lain-lain. 3, juga peralatan teknologi dan elektronik. Misalnya kamu butuh laptop untuk ketik-ketik atau kerja gitu. Terus mungkin kamu butuh printer untuk cetak dokumen. Atau apakah kamu butuh smartphone untuk HP admin atau untuk ngonten? Next, 4, apakah kamu butuh kendaraan untuk operasional bisnis? Mungkin kamu butuh motor atau mobil, tujuannya mungkin untuk mengantar barang atau mungkin untuk mobilisasi selama bekerja. 5, lisensi dan perizinan. Apakah bisnis yang kamu mulai itu butuh sertifikat lah, izin lah, atau hak-hak apapun yang berurusan dengan legal dan perizinan yang kamu harus urus, karena itu pasti butuh duit. Nah, ada tips nih dari aku untuk hemat gitu ya. Kalau misalnya kamu mulai bisnis dengan modal terbatas, sebisa mungkin mulailah kecil-kecilan dari rumah dulu. Karena kamu bisa menggunakan peralatan yang sudah kamu miliki di rumah gitu. Misalnya kamu mau mulai bisnis makanan. Nah, mungkin kamu daripada langsung buka restoran, langsung keluar duit gede kayak gitu, mungkin kamu bisa mulai dengan bisnis makanan rumahan dulu. Pakai dapur rumah, peralatan di rumah, kan kamu hemat. Oke, sebelum aku lanjut ke langkah selanjutnya, ternyata banyak dari kalian yang nonton video aku belum subscribe. Oke, jadi kalau misalnya kamu suka video-video aku, please do me a favor dan tekan tombol like dan subscribe. Tujuannya biar YouTube bisa tahu dan sebar video-video aku ke teman-teman lain yang mau belajar bisnis juga sama seperti kamu. Oke, thank you. Oke, waktunya untuk masuk ke langkah kedua, yaitu hitung modal untuk operasional. Nah,
Nggak cukup untuk kita hitung modal untuk yang kita bakal investasi di awal saja. Karena yang namanya bisnis, kalau mau dijalankan, pasti along the way kita bakal butuh biaya yang bakal jalan terus. That's why kita butuh hitung juga biaya untuk operasional atau modal untuk operasional. Apa saja sih yang harus disiapin untuk modal untuk operasional? Nah, yang pertama, obviously, bahan baku untuk produksi. Misalnya, kalau kamu bisnis minuman gitu, ya pasti kamu harus siapin modal untuk ngestok susu, kopi, mungkin air mineral, gelas, packaging, sirup-sirup, dan lain-lain. Next, itu utilities. Nah, ini tuh biaya-biaya seperti listrik, air, telepon, internet, pokoknya yang berguna untuk mendukung operasional bisnis. Ketiga, kamu juga harus siapin biaya promosi dan marketing. Nah, ini tuh bisa jadi budget iklan sosmed, biaya untuk cetak brosur mungkin, bahkan biaya untuk bikin sampel gratis untuk orang cobain kalau misalnya kamu jual cemilan atau apa. Keempat, coba pikirkan juga cost transportasi. Apakah kamu harus ada cost tertentu untuk kirim barang ke customer, atau mungkin kamu harus datengin lokasi klien? Nah, ini tergantung bisnis kamu apa. Dan kelima, of course, gaji karyawan kalau kamu ada karyawan. Nah, kalau bisnis kamu melibatkan tim, ya of course kamu harus siapin budget untuk bayar gaji mereka gitu kan. Lain halnya kalau misalnya kamu mulai semuanya sendiri. Nah, tips dari aku, siapkan modal untuk operasional sekitar 3-6 bulan. Karena percaya deh, pasti butuh waktu untuk bisnis kamu mulai menghasilkan. That's why lebih baik di awal kamu udah siapin dulu dana untuk bisnis kamu jalan 3-6 bulan. Oke, kalau modal awal sudah, modal untuk operasional sudah, apakah beres? Enggak ya, karena kamu harus siapin langkah ketiga kita, yaitu siapin dana cadangan. Ini jangan sampai dilewatin ya guys, karena kita tuh nggak pernah bisa ketebak kapan kita butuh extra money untuk bisa menutup biaya-biaya tak terduga atau ada kejadian-kejadian yang terjadi di luar prediksi kita. Karena saat kita baru mulai usaha, kita tuh belum terbiasa dan belum jago untuk prediksi dan memproyeksikan biaya-biaya, dan pasti bakal ada yang kurang. Misalnya, amit-amit peralatan kamu yang kamu beli ternyata ngezong, rusak, atau mungkin nggak awet, atau mungkin kamu rasa ini kayaknya nggak tepat, harus ganti yang baru gitu. Atau mungkin sesimpel bisnis kamu simply jualannya belum rame aja dan kamu butuh extra money untuk jalanin operasional. Atau mungkin kamu ada kesalahan hitung pas hitung modal awal dan ternyata kurang. Nah, dana cadangan inilah yang akan membantu kamu untuk menutup biaya operasionalmu selama terjadi biaya-biaya tak terduga. Butuh berapa sih dana cadangan untuk bisnis? Nah, idealnya sih sebenarnya dana cadangan atau dana darurat itu 3-6 bulan biaya operasional. Tapi di sini kita selalu realistis gitu ya. Aku tahu kemungkinan besar kamu pasti tabungannya sudah menipis banget karena kamu udah siapin uang untuk modal awal tadi, terus modal untuk operasional 3-6 bulan. Kalau kamu harus nabung lagi untuk modal dana cadangan 3-6 bulan lagi, kapan kamu mulai jualannya? That's why aku mau share alternatif yang lebih realistis, oke? Kalau kamu baru mau mulai usaha, oke? Coba kamu bisa mulai untuk siapin dana cadangan 10-20% dari modal awal dan modal operasional yang tadi sudah kamu hitung. Yuk langsung aku contohin aja. Misalnya tadi modal awal untuk mulai usaha kamu misalnya 30 juta kayak gitu. Nah, modal untuk operasional itu misalnya kamu hitung sekitar 5 juta sebulan. Nah, dan kamu mau siapin modal untuk 3 bulan biaya operasional. Berarti ya 3 kali 5 juta gitu kan. Which is total 15 juta. Nah, ditotalin tuh modal awal dan modal operasionalnya. Ya 30 juta tambah 15 dapat 45 juta. Oke, nah instead of kamu siapin modal 3 bulan biaya operasional lagi untuk dana cadangan, nah coba untuk kamu siapin dana cadangannya 10-20% di sini. Kalau 10-20% mungkin kamu ambil angka tengahnya aja lah gitu, misalnya 15% gitu. Ya udah 15% kali 45 juta tadi dan sekitar 6,75 juta gitu. Kalian aku contohin juga, totalin semua kebutuhan modal bisnisnya gitu. Tadi kan modal awal 30 juta, modal operasional 15 juta, dan dana cadangan yang kita hitung 6,75 juta. Berarti total modal bisnisnya dihitung aja sekitar 51,75 juta.
untuk bisnis contoh ini. Sekarang kamu udah tahu berapa uang yang harus kamu siapkan untuk mulai bisnis. Nah, tapi ini nggak berarti kamu bisa hambur-hamburin duit seenaknya gitu ya. Justru saat kita baru mulai bisnis, kita harus hemat. That's why bagian bonusnya adalah tips berhemat di awal bisnis biar modal kamu nggak cepet habis. Pertama, stok dikit dulu. Jangan langsung nekat dan idealis, langsung stok dalam jumlah besar karena percaya deh, kamu tuh baru mulai. Orang belum pada kenal bisnis kamu. Lebih baik kamu stok dikit tapi sold out daripada kamu stok kebanyakan terus jadi stok mati. 2. Pakai packaging yang sederhana aja. Nggak usah ngide dan idealis untuk bikin packaging custom yang lucu-lucu, yang MOQ-nya itu banyak. Tapi kamu bisa mulai dengan packaging sederhana aja yang bisa kamu beli langsung dari marketplace, terus affordable juga gitu. Yang penting barang kamu bisa aman nyampe ke customer. 3. Maksimalkan peralatan yang sudah kamu miliki gitu. Coba kamu lihat di sekitar rumah kamu, peralatan apa yang masih bisa kamu manfaatkan untuk usaha, biar kamu nggak usah beli baru gitu. Atau bahkan kalau kamu beli baru, kamu bisa beli second, atau pakai yang affordable dulu gitu, nggak harus yang idealis. 4. Coba jualan di sosmed. Ini adalah cara paling murah dan paling affordable untuk bisa menjangkau customer baru yang belum mengenal produk kamu. Bahkan kamu bisa mulai jualan di sosmed dengan modal HP doang gitu. Kamu bisa ambil foto produk pakai handphone, terus kamu bisa edit sendiri konten-kontennya pakai CapCut atau mungkin pakai Canva secara gratis. Dan kelima, belajar cara kelola duit bisnis. Skill untuk kelola duit bisnis itu yang bakal jadi penentu apakah bisnis kamu mampu bertahan melewati tahun pertama atau enggak. Dan jujur, ini tuh cukup panjang karena kamu harus belajar cara mencatat keuangan, cara hitung biaya-biaya, cara bagi profit, dan masih banyak lagi. Tapi kabar baiknya, kalau kamu beneran serius mau belajar cara kelola duit untuk bisnis UMKM, kamu bisa ikut kelas Small Business Finance dan linknya ada di description ya. Di situ udah aku share semua ilmu keuangan bisnis aku sesederhana mungkin, jadi langsung aja kepoin, siapa tahu cocok dan bermanfaat untuk kamu. Oke, sekarang setelah segitu banyak langkah dan udah kamu hitung-hitung, bisa jadi nih, ternyata modal yang kamu butuh untuk mulai bisnis kamu itu lebih daripada modal yang kamu miliki sekarang. Nah, sebenarnya kamu ada opsi untuk mungkin nabung dulu dan nunggu, atau kamu bisa mulai aja seadanya dengan memanfaatkan apapun modal yang kamu miliki. Mulai seadanya, bahkan mulai cuma dengan modal HP. Apalagi sekarang itu udah zaman digital, zaman sosmed, dan zaman AI. Kamu bisa banget mulai bisnis dengan modal HP aja, dan udah aku share cara lengkapnya di videoku yang ini, jadi pastikan kamu nonton ya. Thanks for watching, dan sampai jumpa lagi di videoku yang ini.